Zara pergi bersama Dewi, lalu Nyonya Kinan pun menyusulnya secara diam-diam. Ra, kamu yakin jika suamimu itu selingkuh di belakangmu? Tanya Dewi masih tidak percaya. Iya Wi, aku sangat yakin jika Mas Saga masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, buktinya mereka akan ketemuan kan? Jawabnya tanpa ada keraguan. Dewi pun akhirnya percaya dengan perkataan dari Zara, meskipun tidak yakin 100% jika Tuan Saga telah berselingkuh, setahu dirinya jika Tuan Saga sangat mencintai Zara. Restoran Kenanga. Saga terlihat gugup saat akan memasuki ruang VVIP restoran, di mana di ruangan tersebut sudah ada Mona dan juga putranya. Ada apa dengan diriku ini? Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Batinnya mulai cemas. Perlahan Saga membuka handle pintu tersebut, dan saat pintu dibuka betapa terkejutnya Saga saat mendapati Mona dan juga Darren yakni putra mereka. Seketika Darren langsung memeluk Saga dan memanggilnya dengan sebutan Papa, sontak Saga pun langsung diam mematung. Papa, aku sangat merindukanmu. Ucapnya yang terus saja memeluk Saga begitu erat. Entah kenapa Saga merasa terenyuh saat Darren memeluk dan memanggilnya dengan sebutan Papa, kemudian Saga mencoba menatap wajah Darren. Ya Tuhan, mengapa wajah anak ini begitu mirip denganku? Itu artinya Darren adalah putraku. Ujarnya dalam hati. Kemudian giliran Mona yang menyapa Saga, ia pun tidak kuasa untuk tidak meneteskan air matanya. Akhirnya kau bisa bertemu dengan papa kandungmu, nak. Semoga nanti kau bisa bahagia ikut bersama dengan papahmu. Batinnya seraya ingin menjerit. Jadi Darren adalah putra kita, Mona? Tanyanya masih belum percaya. Iya Saga, dia adalah putramu. Aku telah berjuang seorang diri untuk membesarkannya meskipun aku harus dibuang oleh kedua orang tuaku, aku tetap akan mempertahankannya, karena aku begitu sangat mencintaimu, dan berharap kau akan kembali padaku lagi demi Darren, anak kita. Jawabnya sambil menatap nanar wajah Saga. Entah kenapa Saga merasakan rasa sakit di dadanya, ia merasa jika Darren memang putra kandungnya, tapi tetap ia akan melakukan tes DNA untuk memastikan semuanya. Tapi maaf Mona, sebelumnya aku ingin melakukan tes DNA untuk memastikan jika Darren adalah darah dagingku. Seketika Mona malah tersenyum hambar. Jadi kau masih meragukan penjelasan dariku Saga. Tapi tidak apa-apa, silahkan saja kau lakukan tes DNA, karena aku sangat yakin jika hasilnya akan tetap sama jika Darren adalah putramu. Jawabnya sangat percaya diri. Saga yang semula akan merahasiakan tindakan tes DNA terhadap Darren dari ibu kandungnya, akhirnya ia lebih memilih melakukannya secara terang-terangan, dan itu cukup membuat Saga merasa lega. Kapan kau akan melakukan tes DNA untuk Darren Saga? Tanya Mona dengan tegas. Mungkin sekitar 2 hari lagi, saat aku sudah tidak ada jadwal meeting dengan para klien. Jawabnya. Mona pun mengangguk patuh. Beribu kali pun kau melakukan tes DNA, Darren adalah tetap putra kandungmu Saga, meskipun aku kecewa karena kau meragukanku, mungkin dengan cara inilah kau akan jauh lebih percaya, dan Darren akan hidup jauh lebih baik bersamamu. Ujarnya dalam hati. Kemudian mereka bertiga duduk di kursi meja makan yang sudah disediakan oleh pihak restoran dan memesan makan siangnya. Dengan manjanya, Darren yang sudah berusia 10 tahun terus saja ingin selalu berada di dekat papahnya, Saga sendiri tidak merasa canggung sedikit pun. Pah, apa kau tahu makanan kesukaanku? Tanya Darren. Saga pun menggeleng pelan. Memangnya apa makanan kesukaanmu, nak? Udang goreng tepung, plus saus asam manis. Jawabnya sambil tersenyum. Dek. Saga terkejut saat mengetahui makanan favorit Darren sama persis dengan makanan kesukaannya saat usianya seusia Darren. Saga pun semakin yakin jika Darren adalah darah dagingnya, karena Maura pun sangat menyukai makanan tersebut. Akhirnya Saga mengusap dengan lembut kepala Darren. Dan akhirnya mereka bertiga makan bersama-sama.
Setibanya di restoran kenanga, Zara sudah tidak sabar untuk segera menemui suaminya, namun sayangnya pihak restoran tidak mau memberikan informasi apapun terhadapnya. Tolonglah Mbak, suami saya sedang bersama wanita lain di restoran ini, dan saya adalah istri sahnya yang hanya ingin bertemu dengan suamiku dan wanita tidak tahu diri itu. Pintanya memohon. Maaf sekali Nyonya, di restoran ini privasi tamu VVIP sangat diprioritaskan dan kami tidak mau ada keributan dengan tamu kehormatan kami. Jawab si wanita yang mengaku sebagai manajer di restoran tersebut. Kemudian Nyonya Kinan muncul bersama beberapa anak buahnya. Izinkan menantuku untuk bertemu dengan suaminya, atau tidak saya akan menuntut restoran ini karena telah melegalkan perselingkuhan. Apa kau mau menjadi pengangguran? Saya bisa saja mengambil alih restoran ini dan menendangmu dari sini. Ancam Nyonya Kinan. Seketika Zara dan Dewi terkejut saat mendapati Nyonya Kinan yang datang secara tiba-tiba. Dan akhirnya sang manajer pun memberitahu di mana Tuan Saga berada, ia pun cukup takut atas ancaman yang dilayangkan oleh Nyonya Kinan. Dengan langkah yang cepat Zara bersama Nyonya Kinan jalan beriringan menuju ruang VVIP, di mana Saga sedang makan siang bersama dengan Mona dan juga Darren. Kemudian ketika Zara, Nyonya Kinan dan juga Dewi berada di depan pintu ruangan VVIP, entah kenapa Zara merasa tidak sanggup untuk menyaksikan perselingkuhan suaminya. Hingga akhirnya Nyonya Kinanlah yang mencoba membuka handel pintu. Brak! Dengan kasarnya Nyonya Kinan membuka handel pintu tersebut sehingga pintu pun terbuka. Saga tampak terkejut ketika mendapati mamah dan istrinya berada di hadapannya saat ini. Ia pun langsung tercekat sampai-sampai beranjak dari tempat duduknya. Linangan air mata kini terus saja membanjiri wajah cantik Zara. Ia benar-benar tidak menyangka telah menyaksikan sang suami sedang bersama mantan kekasihnya dan juga seorang anak laki-laki. Mas Saga, kenapa kau tega mengkhianatiku? Dan siapa anak laki-laki yang berada di sebelahmu? Apakah anak itu adalah putramu dengan wanita itu? Kalaupun benar, hatiku benar-benar sangat sakit menerima kenyataan pahit ini. Jeritnya dalam hati. Oh, jadi gara-gara kau menemui wanita murahan ini, kau tega mengkhianati istrimu sendiri Saga, kau pria tidak tahu diuntung. Istrimu sedang mengandung anakmu, kau tega melakukan hal ini di belakangnya. Bentak Nyonya Kinan. Mah, Saga bisa jelaskan semua ini, sayang aku mohon kau jangan salah paham dulu. Pintanya dengan wajah memelas terhadap dua wanita yang sudah menangkap basah dirinya. Sedangkan Mona, ia hanya bisa terdiam sambil memeluk putranya yang terlihat ketakutan saat melihat tiga wanita dengan beberapa pria bertubuh kekar datang secara tiba-tiba. Alah, diam kau Saga. Penjelasanmu itu tidak ada gunanya, kau telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Cetusnya sambil menatap tidak suka ke arah Mona. Mah, ku mohon mamah jangan memperkeruh suasana, sayang kau harus percaya padaku. Aku tidak mungkin berselingkuh di belakangmu, karena setelah ini aku akan menjelaskan semuanya padamu. Ucapnya berusaha membela diri. Cukup Mas, aku tidak butuh penjelasan darimu, semuanya sudah terlihat dengan sangat jelas, kau dan mantan kekasihmu memang selama ini masih memiliki hubungan kan? Apakah anak laki-laki itu adalah anakmu dengan wanita itu? Tunjuknya ke arah Mona. Dek. Saga pun sampai menelan ludahnya sendiri saat istri tercintanya mengatakan hal demikian. Sayang tolong maafkan aku tidak pernah sedikit pun mengkhianatimu, di hatiku hanya kaulah wanita satu-satunya yang sangat aku cintai. Batinnya seraya ingin menjerit. Lalu Zara memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut, saat Saga akan menyusulnya, ia dicegah oleh mamahnya sendiri. Sebaiknya kau selesaikan dulu masalahmu itu dengan wanita itu, kita bicarakan lagi masalah ini di rumah, Mama harap kau tidak akan menyesali atas kejadian ini. Perintahnya sambil menatap sinis Mona. Lalu Nyonya Jelita berusaha mengejar Zara yang terus saja melangkah cepat sambil menangis terisak.
Sedangkan Saga, ia terduduk lemas di atas kursi, sambil menjambak rambutnya sendiri. Ya Rab, kenapa masalahnya menjadi serumit ini? Sayang tolong maafkan aku. Ucapnya bermonolog. Kemudian Mona mendekati Saga dan berusaha menenangkan pria di hadapannya. Saga, tolong maafkan aku tidak bermaksud membuat rumah tanggamu menjadi kacau seperti ini, tapi aku juga tidak ingin terus-terusan menyembunyikan tentang Darren padamu, karena aku. Tiba-tiba saja Mona menghentikan perkataannya, sedangkan Darren, ia malah memeluk ibunya karena masih merasa takut atas kejadian barusan. Sudahlah, kau tidak usah membahas masalah ini lagi Mona, yang jelas istriku sudah mengetahui semua ini, dan aku tidak tahu bagaimana nasib pernikahanku ke depannya. Ujarnya terlihat sedih. Tenang saja Saga, biar nanti aku yang akan menjelaskan semuanya kepada istrimu, agar tidak ada kesalahpahaman antara kau dan aku. Ujarnya. Saga hanya bisa mendesah kasar sambil mencopot satu kancing di kerah kemejanya, entah kenapa lehernya serasa tercekik atas kejadian barusan. Tidak perlu Mona, biarkan aku yang atasi masalahku sendiri tanpa melibatkanmu, yang ada malah semakin memperkeruh keadaan. Balasnya menatap tidak suka ke arah Mona. Dan akhirnya Saga pun memilih untuk kembali ke kantor. Darren tampak sedih karena hanya sebentar saja bertemu dengan papahnya. Kediaman Shailendra. Kini Zara terus saja mengurung diri di dalam kamarnya, dan pintu kamar pun sengaja ia kunci. Kali ini Zara tidak mau diganggu oleh siapapun. Sedangkan Dewi merasa sangat cemas akan kondisi Zara. Dewi, sebaiknya kau pulang saja. Terima kasih ia sudah mau mengantar menantuku. Baik Nyonya, kalau begitu saya pamit pulang, dan saya titip Zara. Ucapnya. Nyonya Jelita pun mengangguk pelan. Setelah Dewi pergi, Nyonya Jelita berusaha membujuk menantunya agar mau membuka pintu untuknya, namun sepertinya Zara tidak menggubrisnya. Di atas ranjang tempat tidur, Zara terus saja menangis meratapi nasibnya kali ini. Baginya ini semua tidak adil untuknya. Kenapa Mas Saga tega melakukan hal ini padaku? Padahal selama ini aku selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan menyenangkan untuknya, tapi apa balasannya? Ujarnya bermonolog. Sedangkan Saga, ia benar-benar tidak bisa berkonsentrasi saat di kantor, sampai akhirnya ia memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya, dan ia ingin menjelaskan semua kesalahpahaman ini kepada istrinya. Menjelang sore, Saga sudah berada di rumahnya. Maura dan Lala tampak heran melihat raut wajah papa mereka yang terlihat begitu kusut. Lah, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan kedua orang tua kita ya? Tanya Maura penasaran. Entahlah Maura, aku pun tidak tahu, tapi kata nenek, sebaiknya kita tidak mendekati bunda dulu saat ini, aku semakin penasaran saja. Betul lah, kata nenek juga ini adalah urusan orang dewasa. Jawab Maura terlihat lesu. Setibanya di depan pintu kamar, Saga mendapati ibunya sedang berdiri mematung di depan kamar tidurnya. Mah, bagaimana dengan kondisi istriku? Tanyanya sangat cemas. Zara langsung mengurung diri setelah pulang dari restoran. Sebenarnya ada apa Saga? Kenapa kau bisa bersama wanita itu lagi? Kau kan tahu jika mendiang papahmu sangat membenci wanita itu, gara-gara papahnya, hampir saja perusahaan kita bangkrut. Ujarnya mencoba mengingatkan putranya. Saga tahu mah, tapi sebenarnya Mona tidak 100% salah. Ia menjelaskan kepadaku jika telah diusir oleh kedua orang tuanya demi mempertahankan kandungannya, dan Mama tahu jika Mona pada saat itu sedang mengandung anakku. Seketika Nyonya Jelita langsung terdiam tak bergeming. Mungkin seandainya saja aku dan Mona mendapatkan restu dari Papa dan Mama, Mona tidak akan menderita seorang diri seperti ini. Mendengar putranya berkata seperti itu, Nyonya Jelita pun tampak kesal. Saga, apa kau yakin jika wanita itu telah mengandung anakmu? Kau kan tahu kelakuan orang tuanya seperti apa. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya,
begitupun dengan wanita murahan itu. Jawabnya emosi. Sudah cukup mah, tidak semua anak memiliki perilaku yang sama dengan kedua orang tuanya, bukannya Saga membela Mona, tapi yang Saga rasakan selama menjalin hubungan dengan Mona, sikap Mona sangat jauh dengan perilaku kedua orang tuanya, dia adalah wanita lembut dan penuh cinta kasih. Jawabnya semakin membuat Nyonya Jelita naik pitan. Sudah cukup Saga, kau sudah termakan bujuk rayunya wanita itu, sekarang sebaiknya kau atasi dulu masalahmu dengan istrimu, Mama tidak mau kau membuatnya bersedih lagi seperti ini. Pintanya sambil membentak. Saga pun akhirnya mencoba membuka pintu kamarnya yang masih terkunci. Percuma saja Saga, pintu kamar ini sengaja dikunci oleh istrimu. Ucapnya. Saga pun akhirnya membuka pintu kamar di sebelahnya, dan ia memilih masuk lewat kamar Zara dulu saat pertama kalinya ia tinggal di rumah ini, dan dengan mudahnya Saga bisa masuk ke kamarnya lewat pintu penghubung. Zara pun sampai kaget saat melihat suaminya sudah berada di dalam kamar. Kau, untuk apa ada di sini hah? Tanyanya dengan nada membentak. Saga cukup kaget ketika istrinya berkata seperti itu, ia pun merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini, harusnya sedari awal dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu Saga mencoba duduk di samping istrinya yang sedang terbaring di atas ranjang tempat tidur sambil membuang pandangannya, seolah enggan untuk menatap wajahnya. Sayang, tolong maafkan aku, apa yang kamu lihat tadi saat di restoran, itu semua tidak seperti yang kau pikirkan, tolong kau dengarkan semua penjelasanku. Pintanya memohon. Penjelasan apa lagi Mas, semuanya sudah sangat jelas, aku tidak butuh lagi penjelasan darimu, setelah anak ini lahir aku tidak ingin melanjutkan hubungan kita, aku lelah Mas. Ucapnya memberanikan diri menatap wajah suaminya. Seketika Saga langsung terdiam saat Zara mengatakan jika dirinya ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengannya. Jika kau ingin berpisah dariku, itu artinya kau sudah siap melihat aku mati. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Jawabnya dengan kedua bola matanya yang sudah berkaca-kaca. Mas, sudahlah jangan bersandiwara seperti ini. Kau sudah berselingkuh di belakangku selama ini, apalagi kau dan wanita itu sudah memiliki seorang anak laki-laki, jadi apa gunanya aku selama ini di sisimu Mas? Kemudian Saga malah memeluk Zara. Kau sangat berarti dalam hidupku sayang, memang aku dan Mona pernah menjalin hubungan tapi itu dulu, tapi sekarang aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan apapun. Zara mencoba untuk melepaskan tubuhnya dari pelukan suaminya. Kumohon jangan seperti ini sayang, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya padamu, kumohon. Pintanya. Lantas apakah anak kecil yang tadi ada bersama kalian adalah benar-benar putramu Mas? Tanyanya dengan bibir gemetar. Saga malah terdiam, lidahnya terasa keluh untuk menjawab kata iya. Ayo jawab Mas. Aku butuh penjelasan dan kepastian darimu. Pintanya memaksa. Akhirnya Saga pun menjawab pertanyaan dari Zara. Iya sayang, Darren adalah putraku dengan Mona. Jawabnya dengan mata terpejam. Dek. Zara begitu sakit teramat dalam saat mengetahui kenyataan pahit yang harus ia terima, dan ia pun kembali menangis sejadi-jadinya. Saga sendiri tidak sanggup melihat serta mendengar tangisan sang istri tercinta.